Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Pesantren Al-Qamar, yang kami hormati pula teman-teman Ustadz dan Ustazah MTS Al-Qamar. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini. Alhamdulillah, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk kita duduk bersama dalam rangka, insyaallah ini adalah kegiatan RTLPP kami sebagai salah satu peserta Diklat Cawas angkatan 24, yang mana ini adalah rangkaian dari kegiatan Diklat calon pengawas, di mana ada beberapa rangkaian kegiatan sebagai pengantar dari kami buat teman-teman sekalian untuk diketahui bahwa ya, ada beberapa rangkaian. Jadi kegiatan Diklat ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan lamanya, mulai tanggal 7 November. Jadi 7 November sampai 12 November itu adalah dilaksanakan secara online, yaitu OJT 1, dan itu sudah kita lalui. Kemudian di tanggal 13 sampai tanggal 19 itu pelaksanaannya dilaksanakan secara offline, yang dilaksanakan di Makassar itu selama 7 hari. Dan hari ini, pekan ini, itu adalah lanjutan dari OJT 1 yang insya Allah ini disebut dengan OJT 2, on the job training 2, yakni kita diarahkan untuk melakukan praktek, ya praktek selayaknya sebagai seorang pengawas, bukan pengawas, baru praktek ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan melaksanakan pembinaan atau pembimbingan kepada teman-teman dalam hal penyusunan rencana RPP, ya penyusunan RPP. Dan insya Allah sebelum kami menyampaikan sedikit materi yang kami ketahui untuk kami bagi dengan teman-teman, ya, kami alhamdulillah kemarin sudah melakukan observasi kepada salah satu teman kita terkait dengan RPP yang telah disusunnya, dan insya Allah sudah lihat dan mengamati itu semua, dan ada beberapa hal yang perlu untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita berdiskusi terkait dengan RPP yang sebenarnya. Iya. Jadi alhamdulillah kita semua sudah menyusun RPP itu, tapi tentu kita ingin bagaimana perangkat kita itu betul-betul sesuai dengan karakter diri kita, ya karakter siswa kita, dan bukan RPP yang kita copy paste. Jadi tidak ada salahnya kita mengcopy, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita di madrasah masing-masing. Ya, mungkin ini perkenalan awal kami sebagai salah satu peserta dari Diklat calon pengawas. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan Diklat kami, dan ini adalah pekan ketiga, dan insya Allah akan dilanjutkan nanti di pekan keempat, yakni mempresentasikan apa yang telah kami praktekkan ya 1 pekan ini. Baik, insya Allah kami akan mencoba membagi apa yang kami ketahui, dan insya Allah kita akan coba melihat di slide. Ya, ampun saya buka dulu materinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Jadi perencanaan pembelajaran ini adalah tahap pertama dalam pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana RPP ini merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan mengacu pada yang pertama tentu adalah silabus TAK. Kemudian yang kedua adalah KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga adalah tentu kita harus memiliki buku teks pelajaran sebagai acuan kita untuk menyusun perangkat pembelajaran dan buku panduan guru. Kemudian kita harus juga menggunakan ciri khas pembelajaran abad 21. Nah, ini masih kurikulum 2013. Belum kita masuk di Kurma yang kurikulum Merdeka. Ini kita masih mengacu pada kurikulum 2013. Adapun ciri khas pembelajaran abad 21 itu yang meliputi yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Itu yang pertama yang harus nampak pada RPP TAK. Kemudian ada literasi. Ya, bagaimana kita membiasakan anak-anak untuk sering membaca, membiasakan anak-anak untuk membaca atau literasi. Kemudian merangsang tumbuhnya 4C. Ya, apa itu 4C? Yang harus ada di RPP TAK ini. Iya. 4C itu adalah critical thinking. Iya, kemudian ada saga. Iya, kemudian kolaborasi, kemudian kreativitas anak-anak, kemudian bagaimana anak berkomunikasi, komunikatif. Jadi ada 4C ini yang harus nampak dalam RPP TAK yang tentu harus ada dalam proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah ada namanya, sering kita dengar ya, HOTS. Iya, sering kita dengar HOTS. Ini juga harus ada dalam perangkat pembelajaran kita. Jadi tidak hanya yang biasa kita copy, tetapi bagaimana kita merancang RPP kita, rencana pelaksanaan pembelajaran kita itu mengacu pada ini, pada ciri khas pembelajaran abad 21. Iya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menyusun perangkat pembelajaran kita, khususnya ya RPP TAK. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah kita dalam menyusun RPP. Iya. Jadi tentu ini bukan sesuatu yang baru buat kita. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bahan kita setiap waktu ya, setiap hari, setiap saat ya dalam menyusun perangkat pembelajaran. Jadi bagaimana langkah-langkah menyusunnya? Nah, ini hanya merepres pengetahuan kita ya ibu sekalian, ustazah sekalian. Ini bukan ilmu baru buat kita. Ini hanya mengingatkan kembali kepada kita ya bagaimana menyusun RPP. Yang pertama adalah tentu menganalisis silabus yang meliputi kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. KITA ini ada 4, ustazah ya. KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 itu adalah sikap ya. Iya. Kemudian KI 3 itu adalah pengetahuan dan KI 4 adalah keterampilan. Jadi semua KI ini harus ada dalam perangkat pembelajaran kita, karena ini juga terkait dengan penilaian kita nanti di akhir pembelajaran. Kemudian setelah itu kita analisis materi pembelajaran tak? Iya. Apa-apa materi tak pada saat satu semester itu? Di KD ini apa materi tak? Itu harus kita analisis untuk ya bagaimana kita nanti menyusun RPP dengan baik. Kemudian proses pembelajaran tak? Mulai dari kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Ya, di mana di dalamnya ini semua harus kita pahami dan insya Allah kita semua sudah memahaminya. Tinggal bagaimana kita meramunya dengan baik yang sesuai dengan diri tak. Iya, bukan mengambil milik orang lain. Tapi sah-sah saja sebenarnya kalau kita mau mengcopy RPP orang, tetapi kembali ya bagaimana kita
mengolah kembali, mengedit kembali sesuai dengan data. Kadang biasa Ibu Kawat mengatakan di RPP-nya ada media pembelajaran seperti LCD, PowerPoint, tapi ternyata di pelaksanaan tidak terlaksana. Sehingga ini yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan baik-baik pada saat kita mengambil perangkat dari luar atau perangkat orang lain. Jadi kita sebagai seorang guru tentu harus bagaimana pintar-pintarnya untuk memanfaatkan ini Google untuk mendapatkan itu perangkat, tetapi tidak langsung mengambil begitu saja, tetapi bagaimana ada proses untuk kita mengubahnya atau mengeditnya sesuai dengan karakter diri karakter diri dalam mengajar, kondisi anak-anak dan kesiapan ketersediaan sarana dan prasarana di madrasah kita. Kemudian penilaian, ini juga kadang penilaian terkadang terlupa dari menilai siswa padahal dalam proses pembelajaran itu mulai masuk anak-anak itu sudah ada penilaian. Jadi penilaian itu ada tiga Ustaz saya. Penilaian sikapnya anak selama proses pembelajaran, kemudian penilaian pengetahuannya, kemudian penilaian keterampilan. Jadi ini semua ada dalam perangkat pembelajaran. Harus kita rancang baik-baik sehingga kita masuk di kelas itu nyaman, enak. Tidak ada lagi alasan bahwa anak-anak tidak mau memperhatikan saya. Saya tidak mampu mengelola kelas. Kalau media terlengkap, perangkat siap, maka insya Allah masuk di kelas nyaman kita mengajar. Kemudian ada alokasi waktu. Ini perlu untuk kita perhatikan alokasi waktu. Kadang karena kita mengcopy, kita tidak perhatikan itu alokasi waktu. Yang harusnya 3 jam tertulis 2 jam. Yang harusnya 2 jam tertulis 3 jam. Maka ini perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengambil sumber belajar. Jadi banyak sekali sebenarnya sumber belajar. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kita ambil untuk kita gunakan di dalam proses pembelajaran kita di kelas, dan tentu adalah bagaimana kita menyusun RPP. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi ini penting untuk kita rumuskan apa tujuan pembelajaran kita hari itu dengan topik itu misalnya. Misalnya Ustazah Saga apa topik ada topik Al-Quran. Ada topik Al-Quran. Kemudian apa tujuan kita itu dari topik itu? Misalnya mulai siswa mengerti apa itu Al-Quran, siswa memahami pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Itu harus jelas supaya mengajarnya juga terarah. Kemudian merumuskan indikator. Merumuskan indikator. Kemudian tentu yang sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018. Jadi ini yang kita jadikan acuan Ustazah sekalian dalam menyusun RPP. Jadi ada identitas. Ada identitas itu nama madrasah Kak. Jangan sampai nama madrasah orang lain. Kemudian kelas, semester, mata pelajaran Kak, temanya, kemudian alokasi waktu. Ini susunannya Ustaz saya. Kemudian tujuan pembelajaran, selanjutnya di bawahnya adalah KD. Dari KD itu lahir indikator, kemudian materi tak apa, kemudian metode dan model yang kita pakai di dalam pembelajaran tak nanti. Kemudian medianya, apa media yang kita pakai? Apakah kita menggunakan media LCD untuk menampilkan PowerPoint, ataukah menampilkan video,
atau ada media yang lain yang kita gunakan. Misalnya untuk misalnya untuk mata pelajaran IPS, ekonomi kreatif misalnya, maka boleh kita membawa sesuatu yang barang-barang di rumah kita yang dia adalah kerajinan tangan yang bisa menjadi ekonomi. Seperti misalnya yang ada di rumah kita itu misalnya apa yang biasa ada di rumah itu? Tikar ya, tikar. Kalau tikar mungkin agak besar ya. Yang dari kerajinan tangan itu yang biasa kita dibuat kemudian dijual dipasarkan yang menghasilkan alas panci. Alas panci ya. Itu bisa dibawa untuk diperlihatkan kepada anak-anak. Itu juga salah satu media. Anak-anak bisa langsung lihat. Jadi secara kontekstual anak-anak bisa lihat media yang kita gunakan sehingga anak tidak menghayal, tidak membayangkan. Dia bisa langsung melihat apa yang akan kita ajarkan, bentuknya apa, dan ya seperti itu nanti hasil pembelajaran anak-anak itu dengan mudah mereka bisa pahami karena ada media yang kita bawa. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu adalah kegiatan inti, pendahuluan, inti, kemudian penutup, dan terakhir adalah penilaian, assessment. Jadi tetap harus ada penilaian tak. Jadi penilaian proses kita harus ada. Bagaimana kita lihat anak-anak perkembangannya, apakah dia mampu kerjasama dengan temannya, apakah dia sudah berlaku sopan di depan kita dan di depan teman-temannya, ya, dan seterusnya. Jadi ini susunan RPP yang bisa kita jadikan acuan untuk kita susun atau buat pada perangkat K. Dan insya Allah setelah ini kita sudah bisa action, apalagi dipersiapkan untuk menyambut semester 2. Iya, dan semester 1 alhamdulillah sudah lewat, sudah berlalu. Kita akan memasuki penilaian akhir semester. Insya Allah bulan Januari kita akan kembali menyusun RPP lagi. Jadi kita berupaya untuk bagaimana menyusun RPP dengan susun diri tak? Iya. Bukan lagi RPP yang kita copy paste. Insya Allah kita sini adalah guru-guru yang insya Allah sudah memiliki banyak ilmu, iya. Bahkan dari sisi teknologi kita sudah banyak-banyak mengikuti pelatihan. Mari kita untuk sama-sama mengaplikasikan, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Iya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ustaz sekalian yang telah menyempatkan waktunya kita diskusi bersama terkait dengan penyusunan RPP, tentu yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018. Sekali lagi ya mohon maaf jika kami banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Yang benar itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah dan kurang itu dari kami sebagai manusia yang lemah. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan tak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama. Ini kita pertanyakan dari ustaz sekalian. Kami persilahkan. Iya. Iya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari RPP yang pernah saya buat, mungkin Ustazah pernah melihat RPP saya itu RPP 1 lembar, tetapi tidak tercantum yang mana metode, yang mana media. Tetapi di saat kita membaca sudah tersirat bahwa ini metode yang kita pakai. Apakah RPP saya itu harus direvisi kembali atau bagaimana Ustazah sebaiknya? Iya. Iya, terima kasih. Iya,
Terima kasih banyak atas pertanyaan itu, luar biasa. Ya, jadi kembali yang kami sampaikan tadi, ini adalah susunan RPP yang sesuai dengan peraturan. Jadi kita menyusun RPP itu bukan sekedar menyusun, tapi memang ada aturannya. Ya, ada aturan dari pemerintah. Seperti ini susunan RPP yang harusnya kita buat. Sebagaimana di atas disampaikan bahwa di dalam perangkat itu harus jelas apa medianya, apa metodenya, kemudian sumber data, itu harus jelas. Maka RPP yang telah kita buat yang lalu, maka tentu bagaimana kita supaya perangkat itu sesuai dengan SK Dirjen yang di atas, maka perlu untuk kita revisi. Inilah tujuannya, fungsinya kita mengadakan pembimbingan dan pembinaan supaya ya perangkat itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah diatur dalam SK Dirjen tadi itu. Oke, jadi itu seperti itu saja. Jadi kita tambahkan tadi yang sudah ada, sudah bagus ini, itu tinggal kita tambahkan yang kurang. Kalau misalnya media tidak ada, maka munculkan media apa yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan media kartu? Iya, kartu misalnya kemarin itu pembelajaran itu adalah hobi. Iya, hobi, maka boleh kita buat dalam kartu. Iya, kita buat kartu jenis-jenis macam-macam hobi ya. Hobi dari